kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Faradila Putri Jaya. Saya Kesia Rusudisa. Saya Nur Aini Farunisa. Dan saya Nasdina Putria. Jadi di sini kami akan membahas tentang konseptualisasi living kalam dalam bidang sosial ekonomi yang akan dibahas bersama Bapak Muhammad Zaki Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Zaki karena sudah bersedia untuk diwawancarai pada tugas kelompok kami kali ini. Jadi kami kali ini dapat dengar tentang konseptualisasi ilmu kalam dalam bidang sosial ekonomi. Nah, jadi di sini aku ingin bertanya mengenai apa hubungannya ilmu kalam dengan etos kerja. Menurut Bapak bagaimana? Ilmu kalam itu kan ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan atau akidah yang secara teknis mungkin lebih ke aliran akidah. Saya yakin teman-teman dari FEPI yang dari SMA ini pasti bingung karena kan ini sangat abstrak, bahkan yang dari pesantren kadang-kadang juga kurang masih belum tahu untuk pelajaran. Ini kan aliran-aliran ini kan dimulai awalnya kan ada perpecahan Ali dan Muawiyah itu kan pecah ya. Kemudian ada efek samping yaitu beberapa pendukung Ali lama itu merasa bahwa mereka didominasi oleh Ali, kemudian bikinlah aliran Khawarij. Kemudian muncul lagi Murji'ah yang kedepannya dalam sejarah muncul banyak, termasuk Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jabariyah dan berbagai. Nah, kalau ditanya kaitannya ini kan temanya living kalam. Jadi artinya ilmu kalam itu dihidupkan di zaman sekarang, cuma terkait ekonomi bisnis atau etos kerja yang ekonomi bisnis itu. Saya lihat kok ilmu kalam secara ilmu pengetahuan kalau dimasukin di era sekarang mungkin secara definitif itu sudah tidak terlalu cuman tapi bukan tidak relevan yang 100%, tapi nuansanya masih ada. Tapi kalau orang ditanya saya Qadariyah saja baru tidak bakal mereka mendefinisikan seperti itu, cuman nuansanya ada, terutama dua aliran tadi, Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Qadariyah kan pemahamannya itu bahwa kita ini sebagai manusia ini harus berusaha karena takdir itu yang menentukan kita sendiri ya kalau di proporsional ya mayoritas kita sendiri yang menentukan nasib kita di dunia ini. Nah, kalau yang Jabariyah ini sebaliknya, jadi dia itu punya pemahaman bahwa di dunia ini kita siapkan oleh Tuhan apapun dan ditakdirkan lakukan apa yang jadi apa besok ketemu apa. Yang mayoritas proporsionalnya takdir itu pasrah aja. Nah, efeknya di atas kerja ya lebih ke tadi. Jadi pemahaman dua tadi itu nuansanya masih ada sekarang, nuansa. Tapi kalau dikatakan bahwa saya Qadari, ya, jarang orang itu bahkan dia nggak tahu Qadari itu apa. Makanya lebih ke sana. Etos kerja kalau orang yang Qadari ya dia akan ini ya ekstrimnya atau ambisius, ekstrimnya atau bekerja keras karena apa? Karena usaha itu dari proses dari hasil itu dari proses kayak gitu. Kalau yang Jabariyah dia akan santai aja karena ya kita bekerja begini aja, nggak usah mau gimana karena semuanya dikatakan gimana. Hambatannya itu ya masalah mendefinisikannya aja sih. Mendefinisikan kan kita juga kan karakter orang-orang beda-beda. Jadi saya tadi teman-teman juga bekerja itu beda-beda semua.
akan seperti apa. Tapi misalkan teman-teman ada yang saya jadi pegawai dulu nih, itu waktu jadi pegawai, sejak jadi pegawai pertama itu dia punya target gitu ya, 5 tahun lagi saya naik manajer, 5 tahun lagi saya naik direksi. Apakah orang yang seperti ini disebut berkarya? Kan dia sendiri saya yakin nggak mendefinisikan dia berkarya, hanya pengen berjuang aja. Nah, cuman kan ada lagi yang lain mungkin nyaman gitu. Bisa jadi kalau naik jadi manajer nanti malah ribet, malah kuat. Saya gini aja lah, halal. Apakah orang yang seperti ini juga dia menyebut dirinya Jabaria? Kan perjuangan. Mungkin kenapa disebut living kalam itu karena nuansanya itu ini orang kemudiannya ini orang jadi saya yakin mereka nggak bakal menyebut diri mereka itu saya gitu. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita ini yang pernah terjadi kan yang besar itu kan konflik kita. Nah, berarti kalau dampaknya itu gimana Pak? Para Jabaria ya sudah kelihatan gitu ya, teman-teman tahu sendiri itu namanya fitnah lagi Jabaria ini menerapkan protokol yang ketat dan lain-lain karena kan dia berusaha bahwa ini saya sakit ini karena saya sendiri nanti karena saya sendiri saya harus protokol, kalau bisa orang lain harus protokol juga, kalau bisa keluarga harus protokol itu karena kita berusaha untuk survive. Tapi kalau yang Jabaria kan mungkin agak beda karena kalau udah ditakdirkan COVID ya COVID juga, bahkan kalau ditakdirkan mati ya bakal mati. Jadi lebih ke sana, lebih ke nuansa yang satu lebih mesra, satu lebih. Tapi kalau pemerintah bagaimana? Pemerintah itu harus berdiri nuansanya ya, bukan biasa ya aliran berdiri ya, tapi nuansanya harus berdiri karena mereka yang mempertanggungjawabkan publik. Mereka orang pertama yang harus berusaha, masyarakat itu yang ikuti. Meskipun masyarakat nanti juga ujung-ujung pecah ya kan, ada yang juga saya kalau misalnya COVID ya COVID, kalau enggak ya enggak. Bahkan mungkin ditambahkan dengan narasi-narasi seperti tetangga saya setiap hari protokol karena juga gitu kan. Jabaria mungkin akan kayak gitu. Kalau dia baik. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih ya tanggapan dari Bapak, kami ucapkan terima kasih waktu yang hadir. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, analisis dari kontekstualisasi living kalam dalam bidang sosial ekonomi, yaitu ilmu kalam dan etos kerja sangat berkaitan sekali karena bekerja adalah fitrah dan merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah SWT. Apabila bekerja itu adalah fitrah manusia, maka jelaslah bahwa manusia yang enggan bekerja, malas, dan tidak mau mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dalam bentuk amal kreatif. Sesungguhnya dia itu melawan fitrah dirinya sendiri dan menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia. Manusia diwajibkan untuk berusaha dalam menggapai sebuah cita-cita. Manusia tidak boleh hanya berpangku tangan dan pasrah. Islam melarang orang yang hanya pasrah tanpa berusaha. Kewajiban manusia hanya berusaha dan berdoa
serta mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya sesuai dengan usaha seseorang dan doa yang tulus. Manusia harus berusaha sekuat tenaga dan berdoa dengan khusyuk dan tulus. Agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja, melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntunan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja.